Hai teman-teman, saya dan Reza lagi berada di Sumatran Rhino Sanctuary di Waikambas. Di sini banyak satwa-satwa endemik Indonesia ya, ada harimau, gajah, tapir, dan badak Sumatera. Nah, kita di sini lagi bersama Dr. Zulfi. Dr. Zulfi di sini dia khusus untuk merawat badak-badak Sumatera gitu. Jadi selamat datang di podcast dadakan kita. Ya, terima kasih. Nah, mungkin saya coba ceritain dulu, nama saya Reza. Saya itu dulu kuliahnya S2 tentang penelitian macan tutul Jawa. Nah, jadi yang saya ketahui itu biasanya satwa-satwa liar yang ada di Pulau Jawa. Setahu saya, badak itu yang saya kenal cuma badak Jawa yang di ujung kulon. Ternyata badak tuh ada lagi di Sumatera khusus, dan dokternya ahlinya ya Dok Zul ini gitu. Nah, Dok Zul mungkin bisa nggak dijelaskan ke saya dan teman-teman juga apa sih yang membuat badak Sumatera itu spesial, unik, dan mungkin saya dan teman-teman juga kan belum mengetahui secara detail gitu, Dok. Oke, ya baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Sumatran Rhino Sanctuary atau bahasa Indonesia Suaka Rhino Sumatera. Jadi tadi balik ke pertanyaannya Mas Reza tadi. Jadi bahwa di dunia ini ada 5 spesies badak yang masih bertahan tidak punah ya. Yaitu ada 2 di Afrika, itu badak hitam, badak putih, kemudian badak India, dan 2 lagi ini spesial yang ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia saat ini. Jadi negara kita ini negara yang punya amanah dari dunia itu menyelamatkan 2 spesies badak yang masih ada. Nah, itu adalah badak Jawa yang tadi Mas Reza sebutkan dan badak Sumatera. Nah, badak Sumatera ini adalah satwa yang unik. Satwa yang unik karena dia satu-satunya badak yang seluruh tubuhnya itu ditumbuhi rambut. Berambut dia. Berambut dia, dan menurut penelitian genetika yang terbaru, ternyata badak Sumatera ini adalah sudah ada spesiesnya, sudah ada itu lebih dulu daripada badak woolly rhinoceros yang sudah punah. Jadi sekitar 15 juta tahun yang lalu. 15 juta tahun yang lalu ya. Gila, hebat sekali Ya, kita ada badak Sumatera itu ya. Kita manusia ini mungkin baru sekitar ribuan tahun ya. Bisa jadi Homo sapiens gitu. Tapi badak Sumatera sudah ada lebih dahulu, dan uniknya lagi mereka adalah hewan yang fully browser. Fully browser itu dia hanya makan ranting-ranting pohon dan daun-daun muda. Tidak makan rumput, walaupun mereka herbivora, tapi mereka tidak makan rumput. Tadi aku dapat pencerahan ini ya, mereka tuh makannya pucuk-pucuk tanaman itu ya. Pucuk-pucuk tanaman dan ranting-ranting kecil yang beserta dari pucuk-pucuk itu, dan mereka juga hidupnya di dalam hutan hujan. Jadi bukan seperti badak lain yang di tempat terbuka. Kalau di Afrika kan di padang savana, gitu ya. Atau di India juga di padang rumput. Tapi kalau badak Sumatera ini khusus harus hidup di bawah kanopi. Kenapa? Karena ternyata matanya itu sensitif terhadap paparan sinar matahari yang terlalu menyorot ke matanya gitu. Dengan begitu apakah badak Sumatera termasuk nokturnal, Dok? Kalau dari pola aktivitasnya kita melihat mereka noktodiurnal, jadi aktif malam dan siang hari juga. Noktodiurnal, jadi siang hari aktif, malam hari juga aktif. Gitu. Dan sepanjang dia aktif itu dia mencari makan. Jadi kalau yang kita ketahui dari pengetahuan yang kita dapat di Suaka Rhino Sumatera ini adalah activity budgetnya itu adalah yang utama adalah makan, berkubang, dan berjalan. Dan mereka makan biasanya sambil berjalan karena mereka tipenya adalah cafetaria feeder. Istilahnya gitu. Iya, istilahnya. Cafetaria feeder. Hanya makan sedikit dari satu pohon, pindah lagi sambil berjalan. Kayak orang ya, pindah dari satu kafe ke kafe lain, ngopi dulu ya kan, nanti makan di tempat makan lain. dessert, makan apa lagi. Jadi walaupun dia browser dan makan pucuk pohon, dia sebenarnya tidak mematikan si pohon tersebut karena makan sedikit kan, satu dua gigitan, dan pindah. Dan kita ketahui bahwa itu juga menolong si pohon untuk menumbuhkan pucuk-pucuk baru.
meregenerasi Meregenerasi pohon itu ya. pohon itu, Dok, karena ya? Wow, oke. pola dia makan itu adalah ranting apa pohon-pohon yang seukuran lengan ini atau Ya. betis dirubuhkan sama dia, Oh, tapi tidak mematikan si pohon. patah Dia enggak? ya, dia patah. Oh, Dia patah patah. dan rebah gitu. Dengan posisi seperti ini dalam 1-2 bulan kemudian itu lebih banyak pucuk baru yang tumbuh. Oh, Iya, iya, iya. Kalau Sama seperti, maaf dok, sama seperti kalau orang yang suka berkebun itu kan kadang-kadang suka disakitin atau disayat atau dipotong, Iya. itu nanti dia yang patah itu malah tumbuh malah tumbuh yang jadi baru. lebat lagi Iya. gitu ya. Dan itu cabang. si badak memelihara suplai makanan dia lah. Oke. Tapi yang menariknya buat saya adalah kalau kita melihat dari pucuk yang dimakan dengan jumlah yang tumbuh itu lebih banyak jumlah yang tumbuh Lebih banyak yang tumbuh daripada yang iya. yang dimakan Iya, sama patah. dia. Oh, dimakan dan patah. Dan itu kan lebih banyak daun artinya. Iya. Berarti kan lebih banyak suplai oksigen buat kita. Iya. Kan? Luar ya kan? biasa ya dia perannya untuk Betul. kita semua Ya. yang mungkin teman-teman yang tinggal di area urban ya seperti saya Iya, dan Reza betul. juga belum sampai mengetahui sedetail itu ya bahwa ya. peran salah satu satwa liar ini badak Sumatera itu penting sekali untuk juga keberlangsungan kehidupan manusia. Iya, dia membuat hutan itu jadi lebih lebat, tumbuhannya itu masing-masing yang tadi mungkin daunnya sedikit jadi lebih Ya. bercabang-cabang banyak-banyak. Mengeluarkan oksigen, ya Mengeluarkan oksigen kita oksigen, nikmati kita yang semua nikmati. kan. Iya. Dan dia juga seed disperser, maksudnya penyebar benih. Oke. Kalau dia makan buah, dia makan buah Ya. juga, buah yang jatuh. Dia jalan mungkin beberapa kilometer dan pupnya itu akan tetap mengandung biji. Badak Sumatera itu herbivora ya. Herbivora. Iya, herbivora ya. ya. Jadi nggak kalau orang hutan tuh kan kayak dibilangnya frugivore kan, makan Frugivore, buah-buahan ya. aja lebih banyak sekali lebih banyak mengkonsumsi mayoritasnya ya. kan buah-buahan gitu kan. Kalau badak Sumatera ini daun Herbs, jadi herbivore gitu ya. herbivore ya. Oke. Tapi juga ya mayoritasnya adalah makan daun, tapi dia juga makan buah-buahan. Semua daun atau ada spesifik yang dia suka? Kalau kita catat, yang sudah kita catat itu udah hampir 200 jenis spesies pohon yang sudah dia makan. Dan yang kita lihat juga ada karakteristik dari daun-daun tersebut, yaitu getahnya adalah getah putih kayak pohon nangka gitu. Oh, yang bergetah. Yang daun bergetah, dan ternyata di situ ada kandungan nutrisi yang baik juga untuk satwa herbivore, seperti adanya lignin yang untuk kesehatan tulang dan lain-lain gitu. Dan kalau dari jenis pohonnya jenis-jenis ficus ara. Oh, Jenis ara itu banyak. Beringin gitu ya? Ya, beringin, kemudian ya macam-macam ara ya. Saya nggak hafal sih jenis spesiesnya. Dokter bisa ceritain sedikit nggak yang ada di sini, yang di Sumatran Rhino Sanctuary ini, badak Sumateranya tuh ada siapa aja, terus mungkin bisa ceritain sedikit merawat mereka tuh bagaimana, apa saja yang perlu diperhatikan gitu, karena mereka kan dalam sanctuary, dalam pusat rehabilitasi ya gitu kan. Jadi mungkin dokter bisa ceritain ke kita, Ya, berbagi boleh. informasi. Jadi saat ini di Suaka Rhino Sumatera ada 9 ekor badak Sumatera, ada 3 ekor jantan. Yang pertama namanya Andalas, kemudian jantan yang kedua namanya Harapan. Nah, ini dua saudara ini lahir di kebun binatang Cincinnati Zoo. Dia lahirnya di Amerika Di loh, Amerika. kita Jakarta ya. Dia di Cincinnati. Kita kalah sama badak ya. Kemudian yang ketiga jantannya adalah namanya Andatu. Andatu ini adalah anak badak kelahiran yang pertama kali di Indonesia, di SRS. Itu tahun 2012. 2012. Ya, bapaknya itu Andalas dan ibunya itu adalah Ratu. Ratu namanya. Betina Ratu, dan Andatu itu merupakan akronim dari nama orang tuanya lah, Andalas dan Ratu. Atau kita bisa juga artikan bahwa itu anugerah dari Tuhan. Ya, kemudian yang betinanya kita ada tadi Ratu. Ratu ini kita evakuasi karena waktu tahun 2005 terjadi kekeringan yang dahsyat di sini di hutan Waikambas. Kemudian dia lari ke desa di pinggir kawasan di Waikambas ini untuk mencari air. Euforia masyarakat, dikejar-kejar lah, sangkanya ini
ya excited ngelihat badak gitu loh. Iya. Atau memang mungkin waktu itu belum tahu nih, Ini- tahu ada Ini badak. hewan Tapi apa belum sih pernah Ya, gitu lihat. ternyata Ini begitu ngeliat ini binatang apa ya. gitu. Badak kok berbulu gitu mungkin dipikir. Dan waktu itu kita evakuasi dan memang karena kelelahan, Sorry, Dok, tapi masyarakat melapor. masyarakat melapor. Oke. Masyarakat melapor. Menyakiti tidak, Dok? Tidak menyakiti. Oh, Cuma karena ya crowd gitu kan, Penasaran aja kali ya. penasaran, Mereka jadi kayak Heeh. ya dan kita bertanya. subuh itu udah dilaporkan gitu loh. Oke. Dan kita segera melakukan evakuasi ke sini dan Mm-mm. kondisinya kelelahan si ratu itu. Sian. Kemudian kita rawat dan akhirnya bisa jadi indukan yang baik di sini karena waktu Iya. itu kondisinya tidak bisa kita lepas liarkan kembali karena Mm-mm. kelelahan itu dan ada kondisi medis yang namanya capture myopathy, kelelahan otot yang sangat untuk satwa-satwa herbivora. Jadi si myoglobin itu terlepas ke dalam darah. Oh. Jadi Jadi artinya apa dia gimana? artinya dia sudah sampai posisi hampir mati waktu itu karena kelelahan. Jadi gitu. darahnya itu tidak normal lagi. Sudah gitu. tidak normal Terlalu lagi. banyak mioglobinnya. Ya. Yang mana mioglobin ini harusnya tidak terlalu banyak itu. Ya, myoglobin adalah di otot seharusnya untuk mengikat oksigen di otot. Ah. Kalau di darah kan ada hemoglobin kan. Oh iya. Oke. Nah, kemudian ada Ada siapa lagi? ada yang kedua adalah badak rosa. Mm-mm. Badak rosa itu juga kita selamatkan, kita evakuasi dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Mm-mm. di Lampung Barat. Nah, waktu itu adalah kondisinya itu si badak rosa ini sering keluar masuk kampung di desa sekitar kawasan. Oh, dengar-dengar yang ketemu di pasar ya? Betul. Nah, itu. Jalan-jalan di pasar. Jadi Iya, ceritanya juga gimana tuh, menarik Dok? waktu itu Ceritakan. karena masyarakat di sana sudah paham mengenai Mm-mm. konservasi badak ya, masyarakat sekitar dan melaporkan kepada kami dalam artian waktu itu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk ini ada badak masuk kampung. Oke lah, tim Rhino Protection Unit waktu itu akhirnya menjaga dan menggiring kembali Rosa kembali ke hutan. Oke. Tetapi begitu sudah kembali ke hutan, tim kan kembali ke pos. Begitu sampai pos ada telepon lagi, Pak, badaknya balik lagi, Pak. Waduh. Jadi itu terus berulang. Akhirnya ya diputuskan dievakuasi ke sini untuk Oke. memperkuat program pengembangbiakan di sini. I see. Ya, dan menariknya adalah si Rosa ini terhabituasi dengan kehadiran manusia dan tantangan juga untuk kita di sini untuk program begini. Begitu kita ketemukan dengan jantan seperti apa ya, jadi seperti ketakutan gitu, malah mendekat ke kipernya dan ada badak di sana gitu. Maunya malah Malah deket manusia ya? ketemu badak jantan malah ketakutan Sama gitu. sesama spesiesnya malah ini Ya. apaan nih gitu. Loh kok gimana sih? Dan kita Iya. akhirnya menginikan perilaku dia, membalikan Iya, perilaku membalikan dia. ya. Diajari lagi. Diajari lagi Iya. bahwa ini gini, Ini akhirnya teman kamu loh gitu loh. akhirnya dia bisa kawin Iya. dan bisa punya anak yang tahun kemarin. Iya. Nah, kemudian yang ketiga adalah badak bina. Nah, badak bina ini badak yang yang tercatat paling tua Paling tua. dari badak Sumatera yang pernah ada di pemeliharaan. Oke. Dari sejarahnya, ini sejarah pemeliharaan badak Sumatera itu sudah mungkin dari zaman Kesultanan Aceh sudah tercatat gitu loh, tahun 15 sekian. Nah, badak bina ini sekarang perkiraan umurnya adalah 43 tahun. 43-an ya? 43 tahun. 43 tahun, kemudian kalau dari estimasi sih seharusnya sih sudah lewat dari masanya gitu loh. Oh, maksimalnya berapa biasanya, Dok? Harapan hidupnya adalah sekitar 35 sampai 40 tahun. Itu Oh, kalau di alam 35 sampai 40 di tahun atau di pemeliharaan. Di pemeliharaan. di Oh, pemeliharaan oke. dan situasinya adalah dalam zoo. Dalam Oke. Kalau di zoo, kebun binatang biasanya 35 sampai 40. 40 Kalau tahun. di Tapi ini alam liar? 43. Itu kita belum tahu. Oh, belum tahu. belum. Tapi Masih kalau di sini, diteliti ya, Dok? ya kalau di sini kan dengan dia dipelihara di dalam habitatnya, itu bisa dianggap dia alam lah. Oke, Cuma iya. ada intervensi kalau sakit kita obati gitu, seperti itu. Ini kan bisa dibilang semi in situ ya, Dok? Semi liar. Gimana sih? Ya, semi liar ya. Semi liar kalau Iya. dari sistem pemeliharaan sebenarnya ex situ sih. Oh, iya. Hanya Sebetulnya ex posisinya situ. ya, posisinya Tapi adalah posisinya. Bisa Dia semi liar. digambarkan tidak, Dok? Kira-kira supaya teman-teman tahu ini kita lokasinya tuh apakah sama seperti kebun binatang yang cuma mungkin sekian meter ke sekian meter dipagarin, atau
kawasan yang luas di atau seperti bagaimana gitu dok? Ya, jadi di Suakarino Sumatera kita jadi mungkin saya flashback dulu ke program sebelumnya ya. Ya. Flashback dulu ke program sebelumnya. Jadi tahun 85 sampai 92 itu sudah ada program untuk memperkuat pengembangbiakan dalam situasi captive. Hanya saja waktu itu adalah yang dipilih adalah zoo, karena waktu itu kebun binatang dan lain punya pengetahuan dan peralatan dan lain-lain yang cukup mumpuni untuk melakukan itu gitu loh. Hanya saja waktu itu ditangkap dari dua negara, Malaysia dengan Indonesia. Dari Indonesia itu ditangkap 18 ekor. Oh banyak ya? Ya, banyak dikirim di kebun binatang di Indonesia, di Amerika, di Inggris. Oke. Nah, pada saat itu dari 18 ekor itu ternyata mayoritasnya tidak bertahan lama. 13 ekor mati dalam ini ya. Jadi memang waktu itu pengetahuan tentang badak Sumatera ini ternyata masih belum cukup. Belum cukup. Minim banget masih ya, minim Dok, banget. ya. Jadi mereka tidak, mungkin waktu itu kita nggak tahu bahwa mereka itu full browser. Mereka tidak makan rumput. Kemudian namanya satwa liar, kalau sakit mereka akan coba harus menutupi, karena kalau di alam kebayang kalau ada satwa sakit pasti di predator kan. Dia tidak mau memancing kehadiran Iya, predator. jadi dia harus akan sok kuat gitu ya. sok kuat, bukan sok kuat, dia harus harus kelihatan kuat sampai pada batas dia nggak bisa nahan lagi gitu. Dan mungkin biasanya orang nggak tahu kalau dia lagi sakit gitu. betul. Ya. Dan biasanya kalau udah seperti itu intervensi pengobatan sudah terlambat. Ya. Nah itu jadi banyak hal seperti itu yang terjadi sehingga tahun 94 itu setelah banyak yang mati diputuskan bahwa diputuskan berdirinya ini Suakarino Sumatera, dan 96 kita mulai berjalan dengan syaratnya adalah mengakomodasi kebutuhan alami si badak Sumatera. Itu syarat utamanya, dan yang kita lakukan di sini adalah tempat ini adalah habitat alami dari badak Sumatera. Jadi memang rumahnya di sini. Memang rumahnya di sini dan itu di bawah kanopi, dan kita menyediakan tempat yang luas untuk satu ekor badak. Itu satu ekor badak punya 2 kali 10 hektar hutan. 2 kali 10 hektar hutan. 10 kali ya 20 kali lapangan bola. 100 kali 100 meter 1 hektar kan, itu lapangan bola segitu kan. Ya, karena dia jarak jelajahnya itu per hari berapa Dok? Tadi aku kalau nggak salah berapa kilometer gitu. Kita mungkin sekitar 30-an ya, bisa 30-an yang kita ya masih dia mampu mencapai, tapi mungkin average sekitar mungkin 15 sampai 10-15 kilo gitu. 30 kilo Dok. Iya. Dan ya kita pernah mencatat satu ekor badak itu berjalan dari kita, jadi bukan mengukur jarak ya, mengukur waktu tempuh, kemudian kecepatan dia dari mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore dia jalan terus. Si badak itu kalau kecepatan 2 km per jam aja kan, ya dia udah sekian kilometer gitu. Iya. Dan ini adalah salah satu hal yang mungkin sulit dilakukan di penangkaran yang kecil seperti zoo kali ya. Betul, mungkin makanya yang 18 itu tidak semuanya survive ya. Dan juga variasi pakan. Variasi pakan di dalam hutan ini kan. Di sini kan banyak ya, maksudnya. Ya 200 jenis itu ada semua di gitu. sini. Yang diperlukan juga gitu. Sekarang kan, kalau ya, kita Dok, secara manajemen mau memenuhi itu dalam situasi kebun binatang yang harus membeli harus atau beli mengadakan 200 jenis setiap hari. berapa biayanya. Betul. Dan itu yang terjadi, saya sedikit cerita di Cincinnati Zoo waktu mereka memelihara yang anaknya lahir itu, ternyata mereka harus mendatangkan tanaman-tanaman tropis dari California. Karena di situ nggak ada ya? Iya, karena mereka kan agak ke utara kan. Beda alam kan juga. Iya, beda iklim. Iya, beda iklim, dan si badaknya itu karena berambut, karena musimnya dingin, jadi rambutnya panjang, jadi gondrong dan bule, dan rambutnya pirang gitu. Jadi blonde. Jadi waktu Andalas bule. dan si Harapan itu datang, rambutnya itu panjang gitu. Gitu. Gerah dong Dok nyampe sini Dok. Ya mau, tapi kan mereka kan akhirnya kan beraktivitas secara alami. Di badak. Balik lagi ya. Mereka berkubang, dan setelah berkubang mereka menggesekkan badannya. Itu hilang sendiri Dok. Itu lama-lama hilang sendiri. Sekali ya. Nggak diajarin ya. Dan aktivitas utamanya adalah mereka berkubang sih. Berkubang itu kita hitung adalah sepertiga waktunya dari 24 jam. Sepertiga waktunya. Ya, lama juga berkubang ya, sekitar mungkin dibagi 2-3 kali waktu mereka akan berkubang. Nah,
tadi program yang tadi akhirnya diputuskan kita berada di sini, dan ternyata dengan itu kesehatan si badak itu juga terjaga gitu loh. Karena di captive itu ada kondisi medis yang terjadi pada situasi kebun binatang itu adalah namanya saya lupa, iron storage disorder. Iron storage disorder. itu, Dok? Jadi ketidakmampuan memetabolisme zat besi di dalam tubuh si hewan ini, ya untuk khusus untuk Iron badak. itu zat besi. Ya, iron. Jadi itu karena memang di kebun binatang untuk satwa-satwa jenis ya secara umum kan general itunya makanannya kan. Jadi ada suplai zat besi yang tinggi gitu. Sedangkan Itu maaf Dok, pengetahuan saya mungkin kurang atau salah. Itu menyebabkan sesuatu di ginjalnya atau Ya, gimana? Batu ginjal gimana? Atau jadi bukan batu ginjal? menyebabkan gagal fungsi banyak organ. Oke. Ada yang di ginjal, kemudian di hati, dan mungkin juga di sistem reproduksinya. Untuk jantan mungkin di testikelnya, kemudian untuk betina juga mungkin di sistem reproduksi betinanya. Iya. Nah, itu yang akhirnya kita bisa breeding. Dan kembali lagi tadi saya baru sampai Bina ya, tiga ekor ya. Iya. Nah, Lanjutkan, Bina Dok. ini adalah berasal dari program yang tahun 85-92. Jadi dia ikut di program itu, kemudian dari 13 ekor, 18 ekor itu dari 18 ekor 13 ekor mati, 13, sisa 5, 2 di Cincinnati Zoo. Berhasil menurunkan 3 keturunan, yang 2 dikirim ke sini, si Andala sama Harapan. Kemudian yang 3 ekor itu hasilnya sisanya dikirim ke SRS. Awalnya tahun 94, dan Bina itu salah satunya. Jadi dengan situasi sekarang dia itu kita bisa melihat bahwa memang ya ini yang cocok untuk badak Sumatera gitu loh. Untuk Saksi sejarahnya dia ya. Ya, karena 40 tahun melebihi estimasi para ahli, dan dia sistem reproduksinya juga masih bagus. Masih bagus. Ya, dia masih punya berfungsi harapan bagus. untuk dikawinkan karena masih menghasilkan sel telur dan lain-lain gitu. Nah, tadi balik lagi ke populasi kita dari Bina itu, kemudian ada Delila. Delila ini anak kedua dari Ratu dan Andalas. Yang pertama tadi Andatu kan, yang jantan. Delila ini kelahiran tahun 2016. Anak badak kelima yang lahir dalam penangkaran. Kedua di SRS. Kemudian setelah itu ada namanya Sedah Mira. Mira itu anaknya Andatu dengan si Rosa. Nah, berarti Andalas sekarang udah jadi kakek ya? Andalas sudah jadi kakek, dan kita sudah mungkin kalau dihitung itu sudah F2 di sini. F1-nya adalah Andatu kan? Iya. Ya, F2-nya adalah ini kalau dihitung dari penangkarannya mungkin sudah F3, karena yang Andalas ini adalah anak dari bapaknya yang namanya Ipuh dan ibunya Emi yang di Cincinnati. Jadi hasil captive itu sudah membuktikan kita bisa melakukan pengembang-biakan secara captive breeding. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang baru lahir di bulan September kemarin. Itu anaknya, yang anak ratu yang ketiga. Ratu yang ketiga. Nah, itu kita belum masih menunggu untuk namanya gitu. Belum dinamain Dok? Belum dinamain, dan dia betina juga. Betina juga. Oke. Jadi terus selanjutnya Dok, ada rencana atau program apa aja sih di Sumatran Rhino Sanctuary ini? Ya, jadi kita tugas utamanya adalah melakukan conservation breeding ya. Jadi pengembangbiakan untuk nanti kedepannya membantu konservasi. Konservasi itu kan ada dua hal, yang in situ dengan yang ex situ. Nah, nanti kedepannya itu saat ini kita mengejar jumlah badak yang banyak untuk kedepannya kita lepas liarkan kembali. Nah, bagaimana melepas liarkannya, bagaimana genetiknya, itu kan nanti sambil berjalan kita membenahi dan mempelajari bagaimana baiknya gitu. Iya, dan selama ini sih puji Tuhan, puji syukur dengan keberadaan mereka di habitatnya ini, sepertinya mereka ini ya nyaman ya Dok. Ya, gitu. Hanya saja kalau dari sisi perilaku mereka sudah mengenal
dengan orang-orang yang bekerja dengan di sini. Jadi Perawatnya untuk ya. Oh iya, melepas liarkan itu agak sulit. gitu. Iya kan apa badak itu kan badak Sumatera itu soliter ya, Soliter, betul. penyendiri ya, Penyendiri. maunya menyendiri terus gitu kan. Tapi itu gimana kalau selama ini kan kalau misalnya di di pusat rehabilitasi ini atau di sanctuary ini kan pastinya kan ada interaksi karena ya memang mereka ada kebutuhan-kebutuhan atau keperluan-keperluan harus dirawat atau harus pakannya diberikan dari waktu ke waktu, mungkin ada gizi yang perlu dipenuhi di mana dibantu sama manusia gitu kan. Jadi mereka less soliter, misalnya nggak soliter lagi dong. Kalau Atau di gimana? sini kita tetap mempertahankan karena memang nggak bisa. Hmm, Memang nggak bisa mereka itu digabungkan di luar 2 waktu ya. ya. Saat mau kawin Mm, atau saat induk mengasuh anak. Hmm, Selain itu Oke. mereka soliter. soliter. Mau antar sesama jenis kelamin, maksudnya betina-betina atau betina jantan atau jantan-jantan itu mereka nggak bisa ketemu di luar 2 waktu itu. oke. Mau kawin atau mau beranak. Jadi Oke, oke. sistem pemeliharaan kita itu adalah kenapa satu badak punya 2 lokasi. Ada 2 keuntungan yang kita dapat adalah mereka akan punya satu tempat kosong di antara badak. Hmm, Karena bentuknya lingkaran kan. Kalau ada 10 kompartemen, kita bilang kompartemen lah. Diisi 5 badak kan berarti kan masing-masing di antara badak itu ada tempat kosong. Oh, Yang kedua adalah untuk memelihara hutannya juga. I see. Jadi setiap Oke. 5 sampai 6 bulan kita tukar lokasinya. Semuanya bareng. rolling ya gitu ya. Di rolling ya. Semuanya bareng ke lokasi sebelahnya dan hutan yang kosong ini akan Oh, tumbuh tumbuh kembali. lagi. Tumbuh kembali juga untuk nanti kenyamanan si badak juga gitu. Iya. Wow, oke. Itu teman-teman gimana pengetahuan soal badak Sumatera pastinya bertambah ya. Kita sebagai warga atau masyarakat Indonesia harusnya bangga banget punya badak Sumatera dan juga badak Jawa Iya. ya. Dan kita harus ikut bantu melindungi, melestarikan gitu. Mungkin Betul. Reza mau menambahkan lagi? Ada? Wah, kayaknya sudah cukup karena ini ahli kayaknya ini. Iya. Nggak salah ya kita ngobrolnya dengan pakar dokter hewan badak Sumatera. Ya, dan kita berdua merasa beruntung banget di sini bisa mendapatkan wawasan yang luar biasa ya untuk badak Sumatera, dan kita juga bisa berada di hutan yang asri ini, oksigennya Iya, seger ya. seger banget guys ya, nggak kayak di Beda Jakarta. Beda, Iya. beda jauh. Beda-beda. Ini kita lagi menikmati, oh my god, it's so good gitu kan. So yeah. Anyway, itu bincang-bincang kita bersama Dr. Zul. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan mari bersama-sama peduli, lindungi satwa liar di Indonesia. Sayangi lingkungan, sayangi alam, karena kebaikan alam pun pada akhirnya manfaat terakhirnya kita yang merasakan Ya, gitu. betul. Jadi kita harus terus menjaga alam. Gitu. Oke. Ya, terima kasih.